Langit indah sungguh cerah, udara segar terasa dihirup. Kepada Allah kita beribadah, sandaran kita selama hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Aku awali pagi hari aku ini dengan menyalin ya teman, kok menyalin untuk lauk sisa semalam ya. Ini tuh ada gulai tahu sama ikan asin rebus yang kemarin sore aku masak ya teman-teman. Jadi pagi ini tuh masih ada sisa sedikit. Jadi sini tuh aku pindahin aja ke dalam wadah biar nanti tuh untuk si wajannya bisa langsung dicuci gitu. Dan itu tadi juga ada bekas wajan itu habis ngegoreng adonan bakwan gitu ya teman-teman. Tapi memang gak aku record gitu ya, karena ya tadi tuh buru-buru buat sarapan gitu. Dan aku tuh lagi gak pakai hijab, jadinya aku tuh mager banget buat nge-recordnya tadi ya. Makanya tadi tuh ada wajan gitu. Jadinya untuk si wajannya tadi tuh aku keluarin minyaknya gitu ya. Terus wajannya aku antar ke kamar mandi ya teman-teman. Karena sebenarnya aku tuh sendiri mager gitu ya ngeliatin wajan itu tuh nongkrong di atas kompor itu kayak bawaannya tuh mager dan kayak nggak enak banget dipandang gitu ya. Jadi aku tuh lebih seneng kalau misalnya di atas kompor itu tuh nggak ada wajan yang nangkring kalau pas lagi nggak dipakai. Nah, nggak lupa juga di sini aku ngelap ya teman-teman untuk meja aku, karena seperti yang sering aku bilang meja aku tuh debuan banget. Sebenarnya cuma pengen ngelap meja gitu ya, tapi pas ngelirik ke atas ambalan ini malah ternyata ambalan ini tuh kotor banget gitu ya. Jadinya ya udah sekalian aja lah aku lap ya teman-teman. Padahal tadi di bawahnya itu kan udah dilap, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Karena memang kalau misalnya rumah kayu seperti aku ini emang rentan banget ya teman-teman sama yang namanya itu debu dan kotor gitu ya. Jadi kayak wajib banget namanya kita itu ngebersihin. Sesekali itu wajib banget sih dicek-cek gitu ya teman-teman untuk ambalan atau perkakas-perkakas yang lain, karena memang itu rentan banget sama yang namanya debuan. Pokoknya pagi ini tuh aku semangat banget buat ngelap-ngelap untuk seluruh area dapur ya teman-teman. Gak seluruhnya sih, area-area yang memang menurut aku tuh lumayan debuan dan lumayan kotor gitu ya. Jadi semuanya pada aku elap-elapin biar lebih bersih aja gitu ya untuk si dapur aku. Baru deh nanti tuh aku lanjutin buat beraktivitas yang lain. Karena jujur teman-teman, aku tuh seneng banget ngelihat dapur aku itu kalau misalnya dia itu bersih gitu ya. Jadi aku tuh bersemangat juga buat melakukan aktivitas yang lainnya. Di sini dari meja makan sampai ke meja dispenser dan magicom ini semuanya juga pada aku elap-elapin ya teman-teman. Karena itu juga lumayan berdebu, dan juga di dekat termos itu juga ada tumpahan susunya anak-anak gitu ya. Karena kalau misalnya malam hari kan bikin susu di situ ya teman-teman. Jadi terkadang itu suka ada yang tumpah-tumpah sedikit. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau beresin cucian piring aku ya teman-teman. Ini tuh cucian piring aku yang kemarin sore itu tuh belum sempet banget buat aku beresin ya. Jadi baru sempet aku beresin sekarang. Makanya baru deh sekarang ini aku beresin ya teman-teman untuk si cucian piring aku. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Semoga kalian itu di sana itu tetap bersemangat juga ya dalam menjalani setiap aktivitasnya. Walaupun aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga itu tuh berulang-ulang dan seputaran itu aja. Tapi kita harus tetap berusaha untuk selalu bersemangat dan pastinya menjalaninya dengan hati yang bahagia. Karena kalau misalnya kita itu udah bahagia ngejalani sesuatu, itu kayak bener-bener bisa banget kita itu menikmati dalam menjalaninya ya teman-teman. Jadi nggak merasa terbebani gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian itu yang udah selalu menyempatkan komen di video-video aku. Karena komen-komen dari kalian itu bener-bener jadi motivasi banget buat aku dan jadi pembakar semangat buat aku ya. Apalagi komen-komen yang bener-bener bikin aku tuh semangat gitu ya, komen-komen positif gitu ya. Cuman gak menutup kemungkinan ya teman-teman, terkadang ada juga komentar-komentar yang kurang positif. Cuman gak apa-apa sih, karena kalau misalnya semua orang komentar positif ya gak mungkin juga gitu kan. Karena aku yakin teman-teman, sebanyak apapun orang yang suka sama kita,
kita, pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Jadi itu hal yang wajar. Tapi terkadang juga komentar-komentar yang negatif itu juga bisa kita jadikan kayak apa ya, kayak ya motivasi aja lah gitu ya teman-teman. Mungkin aja komentar-komentar yang negatif itu masih ada sisi positif yang bisa kita ambil. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipikir-pikirin banget kalau misalnya ada komentar-komentar yang negatif. Kalau misalnya udah menyakiti hati, ya udah dihapus aja biar nggak kepikiran gitu ya. Pokoknya nggak usah diambil pusing gitu. Setelah tadi aku itu ngelap-ngelap dapur, nggak lupa juga aku nyapu-nyapu ya teman-teman. Karena kalau yang namanya udah ngelap itu tuh nggak afdol banget kalau misalnya nggak langsung disapu, karena memang itu pasti bakalan banyak banget sampah-sampahnya gitu yang berjatuhan. Oke, setelah tadi bersih-bersih dapur, aku itu juga lanjut ya teman-teman buat ngejemurin pakaian, karena memang tadi aku bersih-bersih dapur itu setelah aku nyuci gitu ya, sambil nungguin cucian aku itu aku keringkan di mesin cuci. Jadi aku sambil buat beberes dapur karena memang itu udah kebiasaan aja ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya satu pekerjaan itu beres gitu ya, pokoknya bisa disambi-sambi dengan kerjaan lain, ya kenapa enggak gitu. Kalau dilihat untuk pagi hari ini, cuaca alhamdulillah kelihatannya itu cerah ya teman-teman, dan lumayan bersahabat. Ya semoga aja cerahnya ini tuh bener-bener sampai sore gitu ya, nggak PHP. Karena kan seperti yang kalian tahu ya, sekarang ini tuh cuaca itu sering banget ngeprank dan bener-bener sering banget PHP ya. Di tempat aku itu ya teman-teman, terkadang itu kalau misalnya hujan gitu ya, hujannya itu nggak deras, tapi nggak tahu kenapa anginnya malahan yang kenceng banget gitu. Jadi terkadang itu kalau misalnya pas lagi jemur-jemur gitu ya, terus angin kenceng dateng gitu ya, kadang itu jemuran-jemuran juga pada jatuh gitu teman-teman. Pokoknya di musim yang seperti sekarang ini aku ngusahain banget kalau ngejemurin pakaian aku hanger aja ya. Ya buat jaga-jaga aja ya teman-teman, siapa tahu nanti dadakan hujan kan enak buat ngangkatnya gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman betapa kencangnya angin ya. Walaupun ini tuh videonya memang aku cepetin ya teman-teman, tapi walaupun gak aku cepetin, ini tuh anginnya tuh bener-bener lumayan kenceng banget gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya angin udah kenceng kayak gini tuh rasa khawatir itu suka ada ya teman-teman. Kadang itu kayak mikir gitu ya, takutnya nanti ada sesuatu yang tumbang gitu ya. Karena kan kalau misalnya angin kenceng itu memang rentan banget kayak pohon-pohon atau apa gitu yang tumbang. Semoga lah ya teman-teman kita itu selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bagaimanapun keadaan kita dan dimanapun kita berada gitu ya. Semoga kita itu selalu dalam lindungan Allah. Karena memang sekarang tuh kan cuaca itu benar-benar ekstrim banget ya teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar lebih pandai aja untuk menjaga diri kita sendiri. Oke, setelah jemur pakaian aku lanjut juga buat nyiramin tanaman aku ya, yaitu cabai-cabai yang ada di kebun kecil kami yang di halaman ini ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh wajib banget yang namanya itu nyiram cabai itu 2 kali dalam sehari ya. Kecuali kalau misalnya pagi-pagi itu udah hujan, nah itu biasanya aku nggak nyiram cabai lagi, palingan nanti disiramnya itu di sore hari. Tapi kalau misalnya nggak hujan itu wajib banget dalam satu hari itu nyiramnya itu 2 kali ya. Karena memang tanah di tempat aku ini kan tanah berpasir, jadi cenderung lebih cepat keringnya. Seneng banget ya teman-teman kalau yang namanya itu udah nyiram-nyiramin tanaman kayak gini, karena mereka itu pada subur-subur gitu ya, daunnya itu pada lebar-lebar, Masya Allah pokoknya seneng banget. Semoga aja lah nanti tanaman-tanaman itu pada tumbuh subur dan berbuah lebat ya teman-teman, jadi kayak pas manennya itu benar-benar bersemangat banget gitu. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk daun-daun terong yang aku punya, Masya Allah itu lebar-lebar banget, subur-subur banget ya teman-teman. Kalau aku nggak salah ingat itu nama terongnya itu terong bulan, yaitu yang besar-besar yang gede-gede gitu loh teman-teman. Kemarin tuh aku belinya yang kayak gitu ya, karena aku seneng aja ngeliatinnya. Aku tuh pernah lihat gitu ya teman-teman, entah di mana gitu ya, terong itu tuh buahnya tuh besar-besar banget, dan bawaan kita itu ngelihatnya itu kayak seneng gitu ya. Makanya aku tuh beli terong yang memang ukurannya itu besar gitu. Dia tuh bulat tapi besar. Kalau di tempat kalian tuh namanya terong apa? Nah, alhamdulillah ini tanaman udah pada beres aku siramin semua. Di sini aku mau lanjut lagi buat ngelipatin pakaian ya, karena memang alhamdulillah ini tuh lipatan pakaian udah numpuk banget. Ini tuh kalau aku nggak salah ingat cucian aku 3 hari ya teman-teman. Itu sebenarnya udah lumayan berkurang, karena terkadang itu habis mandi suka ngambilin pakaian ke sini gitu ya. Jadi pakaian itu udah lumayan berkurang banget. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu pasti banyak banget ya teman-teman untuk lipatan pakaian aku. Ditambah lagi ini tuh kemarin itu kan aku nyuci hordeng kolong dapur ya, jadi tambah banyak gitu ya untuk cucian aku.
Jangan salfok sama anak-anak yang heboh dan juga ikut ngebantuin bundanya itu ngelipatin pakaian ya. Karena ya memang anak-anak seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ngelihat bundanya itu udah ngelipat pakaian, mereka juga ikutan excited buat ikutan ngelipat pakaian ya. Itu yang paling excited itu kakak teman-teman. Nah itu tuh yang ngelipatin pakaian, yang di samping aku itu adalah kakak. Dan yang mondar-mandir pecicilan itu adalah adik ya teman-teman. Enak banget rasanya kalau ngelipat pakaian di teras ini, karena memang pas aku ngelipatin pakaian ini tuh cuaca itu lagi berangin-angin. Jadi sebenarnya bawaannya itu ngantuk ya teman-teman kalau misalnya cuaca udah berangin-angin. Cuman kalau mau tidur ya nggak mungkin gitu ya, karena kan ini tuh masih jam buat apa ya, buat beberes lah gitu ya. Kalau misalnya jam tidur itu ya jam pas anak-anak juga tidur gitu. Nah itu ya teman-teman, anak-anak kalau misalnya pas lagi aku beraktivitas ya kayak gitu ya, pecicilan gitu ya teman-teman. Cuman anak-anak itu kalau misalnya mereka main terus jatuh itu jarang nangis sih ya, karena mungkin dia tahu ya dia itu jatuh karena ulahnya sendiri. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya sama aku gitu ya teman-teman. Katanya itu Bun, untuk renovasi untuk bikin dapur maksudnya untuk bikin teras, terus juga kemarin itu bikin plafon di rumah juga gitu ya. Apakah itu semuanya bener-bener real hasil dari pendapatan aku di YouTube atau enggak gitu ya. Kalau misalnya itu semua tuh memang hasil real dari hasil pendapatan aku sendiri ya teman-teman, nggak ada tambahan dari pendapatan Pak suami ataupun uang tabungan kami, nggak ada ya. Itu benar-benar real dari hasil aku nge-YouTube gitu. Cuman memang kemarin-kemarin itu kan endorse itu lancar ya teman-teman, alhamdulillah. Memang kalau untuk sekarang endorse itu lagi kurang jalan gitu ya, mungkin karena memang akhir tahun gitu ya. Jadi endorse itu lagi nggak jalan. Semoga aja lah nanti endorse itu tuh jalan lagi gitu ya teman-teman. Jadi kan lumayan juga buat tambah-tambahan pendapatan. Karena kalau misalnya ngarepin gaji doang, terkadang itu gaji itu kan nggak seberapa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan endorse kan itu lumayan banget. Siapa nih di antara kalian yang udah sering ngikutin aku ngelipat pakaian, tapi pas kalian coba untuk ngelipat dengan metode KonMari malah kalian itu nggak bisa? Ayo kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa nih untuk kendalanya bagi kalian yang ngelipat pakaian dengan metode KonMari ini. Kalau aku sendiri sih menurut aku mudah-mudah aja ya teman-teman, mungkin karena memang udah terbiasa gitu ya. Jadi aku itu dulu gitu ya teman-teman, dari sebelum aku ngonten gitu ya, aku tuh udah ngelipatin pakaian itu menggunakan metode KonMari gitu ya, karena memang aku tuh sering banget ngeliat itu cara ngelipat pakaian kayak gini tuh berlalu lalang di Facebook gitu teman-teman. Jadi sebelum aku kenal YouTube, aku tuh udah praktek gitu ya untuk ngelipat pakaian dengan menggunakan metode KonMari ini, dan menurut aku ini tuh bener-bener ampuh banget untuk pakaian anak-anak. Jadinya pakaian anak-anak itu tuh lebih mudah dicari dan pastinya juga jarang berantakan. Nah, lipat pakaian udah beres, lanjut aja. Sekarang aku itu mau susun aja untuk pakaiannya semuanya ke dalam lemari ya teman-teman, biar pekerjaan lebih plong gitu ya, lebih lebih afdol gitu ya. Jadi pekerjaan itu kan cepat beresnya. Terkadang juga ya teman-teman, buat nyusun pakaian ke dalam lemari ini nggak tahu kenapa kadang itu suka juga ngerasa mager gitu ya. Padahal sebenarnya itu nggak susah gitu, nggak berat juga gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa deh ya teman-teman, terkadang itu mager banget gitu buat nyusunnya ke dalam lemari. Ada yang samaan nggak sih teman-teman dengan aku? Kadang itu suka mager gitu ya kalau udah urusan nyusunin pakaian ke dalam lemari gitu ya. Memang sih kayak ngelipat pakaian itu juga bikin mager gitu ya. Tapi semager-magernya ngelipat pakaian malah lebih mager nyusun pakaian ke dalam lemari. Masya Allah ya teman-teman, ada aja gitu ya bahan mageran emak-emak ya teman-teman. Cuman semager-magernya kita tetap ya semuanya tetap kita lakukan dan tetap kita kerjakan. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk di area pakaian anak-anak itu memang jarang banget sama yang namanya itu berantakan, karena memang kan pakaian itu semuanya itu udah aku lipat dengan cara lipat metode KonMari gitu ya, dengan cara
lipat kunci lah gitu ya teman-teman. Jadinya memang jarang berantakan, dan itu kayak bener-bener bikin aku tuh seneng banget sih. Jadi nggak sering banget aku tuh bolak-balik buat ngebenerin pakaiannya anak-anak. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Jika ada kritik dan saran boleh kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Mohon maaf ya teman-teman jika banyak kata-kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.